DC Extended Universe yang istilahnya Zack Snyder lah yang bikin universe ini. Sampai akhirnya tahun lalu universe ini diambil alih oleh si James Gunn. Dan film James Gunn itu yang pertama adalah si Blue Beetle. Jadi bisa dibilang film Hai, welcome to The Flick bareng gua Rabi Momoa. Dan di belakang kamera ada Hani. Di program Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah program di mana gue dan ini akan membahas satu film yang udah kita tonton pastinya. Pada video ini kita bahas film apaan? Aquaman The Lost Kingdom. Aquaman dan Kerajaan yang Hilang. Film ini dirilis pada tanggal 20 Desember 2023 dengan genre action, adventure, dan juga fantasy. Film ini disutradarai oleh James Wan. Beliau ini terkenal sebagai sutradara di film-filmnya Conjuring Universe nih, Han. Jadi kayak The Conjuring, Insidious. Dia juga yang memulai Saw. Franchise Saw yang pertama ya. Yes. Dan juga beberapa film lainnya itu ada di film balap-balapan yang sekarang udah nggak ngerti lagi, yaitu yang Furious 7. Itu film nggak tamat-tamat. Iya, kenapa sih? Udah kayak tersanjung. Dan itu makin lama tuh makin aneh gitu. Tiba-tiba ada tank lah, tiba-tiba ada pesawat lah, kayak ya itulah. Aku pikir dari yang ke-7 udah selesai tuh. Iya, taunya ternyata masih berlanjut. Dan juga beliau yang menjadi saudara film Aquaman yang pertama. By the way, Aquaman pertama tuh bagus banget sih buat aku, kata aku. Iya, lumayan. Aku terhibur sih nontonnya. Iya. Untuk para pemainnya, sama seperti sebelumnya yang jadi Arthur Curry, yaitu Jason Momoa yang menjadi si Aquaman-nya. Terus ada juga Patrick Wilson kembali di sini, Yahya Abdul Mateen kembali bermain sebagai Black Manta, Amber Heard, Randall Park, Nicole Kidman, dan juga ada Jani Zhao. Selanjutnya seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan BOI, Hani akan membacakan sinopsisnya. Hani, silakan. Film ini menceritakan Arthur Curry. Film ini menceritakan Aquaman lah. Film ini menceritakan Aquaman yang kini udah menjadi Raja Atlantis. Ia harus memimpin kerajaan di bawah laut dengan berbagai aktivitas kerajaan seperti hal-hal yang berhubungan dengan politik dan diplomasi, termasuk melakukan rapat dengan para kerajaan dari Atlantis itulah. Dan di samping itu, si Arthur dan Mera ini juga udah sedang sibuk nih mengasuh anak mereka yang bernama Arthur Junior. Di saat sedang sibuk dengan kehidupan di daratan dan mengasuh anaknya, David Kane alias Manta, yaitu musuh bebuyutannya Aquaman, itu berniat untuk membunuh Aquaman dan menghancurkan Atlantis dengan menggunakan koneksi dia bersama si The Lost Kingdom inilah, si kerajaan ini. Nah, Aquaman pun harus berjuang untuk menyelamatkan Atlantis dari ancaman David Kane. Jadi itu dia sinopsis dari film ini. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan POI. Bagi yang belum nonton, skip aja bagian ini karena akan mengandung spoiler. Sebelum kita mulai pembahasannya nih, Han, mungkin aku masih kasih statement dulu, Han, kalau misalkan aku pribadi adalah fan-nya DC dan juga Marvel. Jadi aku ngikutin dari DC Extended Universe dari yang pertama, yaitu Man of Steel, dan juga aku ngikutin Marvel dari yang Iron Man. Kalau Hani? Aku lebih ngikutin Marvel sih dibanding DC. Karena DC aku nggak terlalu banyak juga sih yang ditonton. Baru nonton juga bareng aku kayaknya. Iya, enggak. Dia di zaman dulu sih, dari zaman dulu udah nonton Superman ya. Superman yang aku lupa banget itu Superman tahun kapan. Terus tapi kalau Aquaman aku udah nonton yang pertamanya. Gitu. Jadi bisa bilang ini mah kita penilainya bukan gara-gara kita fans Marvel terus kita jelek-jelekin film DC ya, Han ya. Iya. Dan juga sebagai intermezzo, Han, film ini merupakan film terakhir dari eranya Zack Snyder. Jadi kan 10 tahun ke belakang, yaitu tahun 2013 itu dimulailah era DCEU, DC Extended Universe, yang istilahnya Zack Snyder lah yang bikin universe ini. Sampai akhirnya tahun lalu universe ini diambil alih oleh si James Gunn. Dan film James Gunn itu yang pertama adalah si Blue Beetle. Jadi bisa dibilang film Aquaman The Lost Kingdom ini merupakan film terakhir dari DCEU. Kita mulai dari cerita nih, Han. Buat aku pribadi, Han, ya. Setelah nonton film DC yang sebelum-sebelumnya, entah kenapa aku merasa hampa ya film ini ya. Hampa terasa. Iya, sama sih. Aku nggak, pertanyaan aku tuh kayak, aku tuh mikir kenapa ya aku merasa kosong ya dibandingin film DC kayak Joker, The Batman. Kayak, ya
udah template-nya Aquaman yang pertama aja, gimana sih? Iya sih. Permasalahannya tuh nggak menurut aku pelik sih, cuman nggak yang gimana ya, nggak yang bikin kita yang wah gitu, ngerti nggak sih? Iya. Kayak iya nggak sih, kalau dia tuh kayak ya udah dia, terus ada yang ngancem lagi Atlantisnya gitu loh, kayak template ya udah gitu, dia ngancem Atlantisnya lagi, terus dia berjuang lagi gitu, terus ya udah gitu. Menurut aku sih plot twistnya juga nggak ada ya. Iya, sama sekali biasa aja gitu. Nggak ada plot twist bahkan sebenarnya sih. Dari segi cerita ya kayak oh ya udah biasa aja. Iya, jadi typical hero aja gitu. Tapi aku juga mikiran, apakah ini karena kurang interaksi antara karakter? Gini, soalnya gini, kalau misalkan aku catat di sini ya, jadi kan di Aquaman pertama itu kan banyak karakter-karakter yang begitu berperan lah dalam perkembangan karakter development si Arthur Curry atau nggak Aquaman menjadi King Atlantis. Contohnya kayak bapaknya. Bapaknya ini kalau aku inget di film pertama tuh dia tuh yang jadi sosok wibawanya yang ngajarin Arthur tuh kalau misalkan lu tuh spesial gitu. Lu tuh emang ditakdirkan untuk menjadi seseorang yang spesial gitu, yang punya bakat. Sedangkan di sini buat aku ngerasa kayak dia tuh kayak babysitter aja gitu. Iya, bapaknya kurang berperan sih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ibunya. Dia yang pertama, Aquaman pertama, dia itu yang menyelamatkan si Arthur dari, aduh aku lupa, makhluk apalah itu, yang nunjukin trisulanya. Oh iya. At least ngenyelamatin hidupnya si Arthur lah, di Aquaman pertama. Sedangkan di sini, aku lupa sih, kayaknya scene-nya dikit banget kayaknya. Yang si ibunya ya. Kayak ya udah gitu, kayak mau ngakurin anaknya doang. Iya gitu cuman ya udah. Dibilang family movie juga nggak terlalu family banget sih. Paling memorable paling ya cuman pas dipeluk terus aku harap kamu baik-baik aja dengan adikmu gitu. Terus udah gitu kayak perbandingan karakter dengan Aquaman 1 tuh jauh banget gitu. Dan juga yang terakhir ya yang merah ini sih. Buat aku merah yang di yang pertama itu masih berinteraksi, masih ada gunanya lah istilahnya. Cuman di sini buat aku dia gunanya cuman nyelamatin terus udah gitu dengan sangat-sangat minim dialog gitu. Iya. Jadi buat aku 3 karakter ini yang begitu penting di Aquaman 1 di sini tuh terasa kayak cuma numpang nama doang gitu. Nah, pengen lanjutin lagi nih Han yang masalah merah yang pengen ngomongin Han ya. Aku ngerasa si merah ini kayak penting nggak penting gitu. Iya, kayak dia nggak ada juga, ya udah gitu. Iya, aku jujur nggak paham apakah DC di sini masih setengah-setengah gitu loh karena kasusnya. Iya, dengan Johnny Depp kan. Johnny Depp kan. Tapi lebih baik daripada setengah-setengah gini, mendingan dibuat gak ada aja. Iya sih. Kayak perannya waktu scene awal, aku belum ngomong. Ya, sok aja, kan spoiler. Kayak waktu peran-peran yang di awal menceritakan si Arthur tuh ngurusin Arthur anaknya. Junior. Terus itu tuh kesannya kayak si Arthur tuh kayak single parents gitu. Iya, aku ngerasa kayak gitu. Terus si merahnya kemana? Maksudnya lagi bagi tugas gitu. Satu di lautan, satu di daratan gitu. Tapi kayak nggak kena aja sih menurut aku ya. Aku sih lebih prefer kalau si merahnya tuh pergi dulu kemana, bertulang kemana dulu gitu. Iya. Gak usah ada dulu gitu di film ini. Maksud aku, iya. Jadi kayak setengah-setengah gitu. Iya gitu. Terus kayak ada nggak ada juga nggak ada masalah gitu. Iya, kayak sebenarnya juga kayaknya kalau si siapa Nicole Kidman-nya sama ayahnya ceritain lagi juga nggak apa-apa nggak sih? Iya sih, nggak ada perubahan juga di cerita sebenarnya. Iya, nggak ada perubahan juga gitu. Dan juga sedikit lagi Han ngomongin merah. Ini seharusnya aku bahas ke visual, cuman aku bahas di sini aja. Aku ngerasa si merah, si Amber Heard ini ada beberapa momen kalau yang mukanya itu masking gitu. Aku ngerasanya, maksudnya. Aku penasaran apakah aku yang salah lihat, apakah itu emang bioskopnya yang ada error gitu. Cuman aku ngerasa bukan sekali 2 kali, bahkan beberapa momen tiap kali Amber Heard itu ada tuh dia tuh maskingan gitu. Jadi seakan-akan mukanya dia, temen kayak kelihatan editan gitu mukanya dia gitu. Kayak bukan dia yang syuting gitu. Iya kayak gitu kayak ini tuh berarti bisa jadi scene tambahan nih gitu. Jadi ya itu sih buat aku kayak Amber Heard di sini ya emang benar-benar sangat begitu terdampak sih sama kasusnya itu sih An. Iya, tapi mendingan nggak usah ada aja sih, agak ngeganggu jujur. Yes. Kayak maksain aja gitu. Iya, jadi kayak udah kepalang yaudah masukin aja lah gitu. Berbeda dengan Aquaman yang pertama nih Han, kalau yang pertama itu kan lebih fokusnya ke keluarga nih. Bagaimana si Arthur ini menemukan arti keluarga ketika dia ketemu sama ibunya, ketemu dengan saudaranya, walaupun harus berantem dan segala macam. Tapi di film ini lebih fokus ke brotherhood. Kalau aku
ngerasanya malah yang pertama lebih fokus ke jati dirinya sih. Iya, Dia menemukan jati dirinya nggak sih? Iya, itu juga. Maksudnya, ya sih, aku salah ngomong, aku ralat. Mungkin lebih ke karakter development-nya gitu. Iya, Gimana dia menjadi seseorang yang daratan, seseorang yang hidup di darat, tiba-tiba harus jadi King Atlantis gitu. Harus kayak menemui takdirnya gitu. Iya, dan itu pun dibantu dengan keluarga-keluarganya kan. Iya. Nah, kalau di sini itu lebih fokus ke brotherhood sih, ya nggak sih? Kamu ngerasa nggak? Look at the size of that arm. It is freakish. We got referee Jack Doan in the ring. Iya benar, aku setuju sih. Di sini yang paling ada meaningnya adalah ya nggak sih? Dari semua itu adalah ya nggak sih? Intinya adalah ada meaningnya tuh, pesannya tuh ya di persaudaraan antara siapa namanya? Si Orm sama si Arthur. Aquaman-nya. Jadi emang film itu fokus ke mereka perjalanan mereka berdua gitu ya, buat mencari si Black Manta. Nah, aku sedikit nyatet di sini kan Arthur sama si Orm ini punya dua sikap yang berbeda nggak sih? Yang Orm itu yang serius, si Arthur itu yang bercandaan gitu. Tapi sayangnya buat aku, Arthur di film ini jokesnya asa nggak kena nggak sih? Iya. Aku ngerti dia niat ngelucu, pengen ngehibur, terus bawa-bawa bukan cameo, bukan pokoknya dia ada bahas-bahas Azkaban. Iya, Azkaban, Loki. Iya, bahas gitu. Bahkan yang di akhir-akhir kan yang I am Aquaman kan itu kayak I am Iron Man banget kan. Iya. Cuman buat aku pribadi dan aku lihat di sekeliling kita pas kita nonton juga kayaknya nggak ada yang ketawa juga sih. Iya, aku pribadi memang nggak terlalu dapet sama jokesnya DC ya dari dulu gitu. Iya. Cuman di sini juga lebih kayak gitu doang gitu loh, nggak terlalu yang kayak gagal aja gitu menurut aku. Nggak, delivernya tuh nggak dapet gitu. Iya, nggak dapet aja gitu. Padahal yang pertama aku inget itu masih garing. Yang pertama tuh aku masih inget yang aku tahu loh nonton Aquaman yang pertama. Oh iya. Tapi di sini bener-bener aku nggak ketawa sih sama sekali. Mungkin kayak maksa kali ya jokesnya. Iya, kayak terlalu patah aja gitu maksa. Iya, terus aku merasa kenapa jadi nyinggung-nyinggung ke Marvel gitu dengan bahas Loki. Terus ya oke deh kalau Azkaban kan emang Warner Bros sama Harry Potter pasti satu ini gitu kan. Gitu. Kenapa jadi bahas-bahas ke situ gitu. Jadi kayak terlalu iya gitu. Gak bisa, mungkin gak ngerti lah, gak paham maksudnya apa ke situ kan. Iya. Nah, terus seperti yang kamu tadi udah bilang sih kan, kalau misalkan konfliknya itu standar aja sih, standarnya superhero aja gitu. Iya. Buat aku emang nothing special aja, cukup straightforward. Dan yang paling aku rada malesin adalah repetitif. Jadi kayak, ingat gak yang di awal-awal kan Black Manta nyusup, berantem sama Aquaman, pakai sonar, kabur. Terus di pulau sama juga ketemuan, berantem, bla bla bla, pakai sonar, udah. Jadi kayak repetitif, jadi bikin bosen sih. Setuju kan? Iya. Iya, makanya aku jujur di 1 jam pertama aku agak tidur ya. Karena ya aku kayak capek banget, bukan capek ya, maksudnya kayak ya udah gitu, poinnya mungkin belum dapat kali ya, belum dapat serunya gitu. Baru begitu dia nyamperin si Om tuh baru kayak wah iya gitu. Terus di awal tuh kayak aku juga sebenarnya agak bingung kenapa ada scene yang ngurusin anaknya gitu. Maksudnya kayak nggak terlalu. Iya, aku pernah nonton wawancaranya. Memang katanya si sutradaranya itu James Wan tuh pengen ngasih lihat perbandingan jelas nih antara kehidupannya dia di daratan sama di lautan gitu. Cuman iya nggak nyambung juga sama ujung ceritanya nggak sih? Iya. Saya kan mau ngebahas tentang The Lost Kingdom-nya. Nah iya, benar sekali, benar-benar. Buat aku scene-scene itu aku paham, pengen menunjukkan political di di Atlantis tuh seperti apa gitu. Dan begitu dia di darat itu harus menjadi sosok seorang ayah segala macam. Cuman dengan judulnya The Lost Kingdom, buat itu rasa kurang relate gitu. Iya. Bahkan menceritakan Lost Kingdom-nya itu baru di akhir-akhir kan. Dan itu pun cuman ada kerajaan yang dihilang terus di ritual dibekukan gitu. Terus udah gitu that's it. Jadi buat aku juga ngerasa kayak ini kenapa judulnya Lost Kingdom kalau misalkan ngebahasnya tuh mau ngebahas kayak brotherhood-nya ya nggak sih? Ngebahas di political Atlantis gimana, terus ngebahas perbedaan antara di laut dan darat, tapi kayaknya tidak sesuai dengan judul ya. Iya, menurut aku mendingan
mereka mendingan judulnya kayak Aquaman the King of Atlantis gitu Oh, itu kan atau, lebih mesti lihat kehidupannya gitu. Iya, iya. Atau aku lebih setuju kalau misalkan judulnya tuh Aquaman and the Revenge of Black Manta. Oh iya Karena itu emang juga lagi boleh. fokus banget tuh di Black Mantanya gitu. Iya sih. Mungkin yang belum nonton, ceritanya itu tentang Manta, nih si Black Manta, pengen balas dendam, tapi dia nggak punya kekuatan sekuat Arthur, jadi mau nggak mau dia butuh bantuan si Lost Kingdom ini. Tapi mostly, kayaknya 3/4 film tuh fokusnya ke Black Manta doang kan. Iya. Ada sih, maksudnya Black Kingdom-nya pakai Trisula itu segala macam, cuman kan juga tidak terlalu segitunya di-shoot gitu. Iya sih. Lebih fokus ke Black Manta. Jadi aku lebih setuju kalau misalkan judulnya tuh Aquaman and the Revenge of Black Manta gitu. Lebih, emang fokusnya ke Black Manta nih gitu. Karena di Lost Kingdom-nya ya cuma sebentar. Iya, asli cuma bentar doang. Terus juga nggak sejelas itu gitu. Iya, cuman flashback doang, Iya. si Orm terus udah beres gitu. Tapi aku masih penasaran misalkan diceritain sihirnya tuh dari mana. Misalkan gitu. Terus apa alasan kenapa pengen ngubah pengen berubah gitu si rajanya itu gitu. Jadi si necklace-nya itu. Dan kayaknya masih banyak yang bisa dieksplor nih di Lost Kingdom dibanding lu berantem-berantem sama Black Manta yang repetitif gitu buat aku ya. Jadi ada rada nggak sesuai lah dengan judulnya sih kan. Dan juga yang bikin aku kecewa adalah si necklace-nya ini matinya cepet banget gitu. Iya. Aku merasa di Lost Kingdom itu bukan musuh utamanya. Cuma jadi faktor doang, tapi fokus utamanya itu ya balik lagi ke Black Mantanya gitu. Jadi, si Necrus cuman baru bangun, terus ditusuk, bukan ditusuk, maksudnya dilempar Trisulanya, dan kalah. Jadi kayak, oh segini doang tuh. Maksudnya kalau emang segampang ini, ngapain sih Raja pertama Atlantis susah payah gitu. Iya, dan aku bingung kayak, ini Atlantisnya, ya tapi mungkin gini, karena dia istilahnya baru sadar, tiba-tiba diserang gitu kan. Ya oke deh wajar, cuman aku mikir kayak, ini ya si Atlan ya, raja sebelumnya. Iya, itu yang pertama, raja yang pertama Atlan. Raja Atlannya tuh, aduh, kenapa lu ngebekuin? Iya, mendingan lu langsung bunuh gitu. Jadi kan ngerusak malah tambah bikin masalah ke generasi keturunan lu. Iya. Dan aku masih penasaran sih, maksudnya apa alasan si Atlan ini tidak membunuh si itu sih? Iya. Itu alasan motifnya itu apa? Apa gara-gara adiknya, adik kandungnya kah? Atau kenapa? Atau ada alasan tertentu gitu. Jadi ya sangat disayangkan lah Lost Kingdom-nya itu kurang dieksplor lah. Nah, dari sekian banyak tadi kita ngobrol nih kan, intinya buat aku adalah film ini tuh ceritanya tuh nggak terlalu fokus ke poin cerita, tapi lebih pengen menunjukkan ya banyak berantemnya aja, itu lebih fokus ke berantem. Karena jujur buat aku berantemnya tuh lebih bagus dibanding yang Aquaman yang pertama gitu. Iya, kalau ngomongin berantemnya ya. Dan mungkin yang bikin beda dari film DC sebelumnya adalah sangat terlihat kalau si Arthur ini tuh overpower gitu. Kuat banget lah si Arthurnya ini karena kalahnya itu cuma sonar bodoh itu doang kan yang kalah sama pausnya. Buat aku kayak segampang itu ya hancurnya gitu. Cuman di satu sisi emang bedanya adalah kalau misalkan film-film Marvel atau DC sebelum-sebelumnya tuh ada masa-masa desperate nih. Masa-masa di MC-nya tuh kalah atau gimana tiba-tiba bangkit. Tapi kalau di sini emang si Arthur sebenarnya nggak pernah kalah, cuman suwe aja gitu, kena sonar itu udah gitu. Jadi emang lebih menunjukkan kalau Arthur ini lebih OP lah gitu. Jadi itu dia poin cerita dari film ini, hanya ya mungkin lebih fokus ke berantemnya sih yang dibanding ke poin ceritanya, dan juga ngeceritain Lost Kingdom itu cukup sedikit lah. Selanjutnya kita akan masuk ke visual nih Han. Silakan Hani duluan. Iya, menurut aku visualnya itu keren sih, dari CGI lautnya. Terus upgrade-nya. Iya, terus aku suka banget dengan animasi detail-detail The Lost Kingdom-nya itu loh. Wah, itu keren banget sih. Iya sih, aku tuh kebayang kayak ini film jangan-jangan 90% CGI semua ya. Iya, susah sih. Iya nggak sih, karena kan dia dari lautannya dan segala macem. Cuman, karena aku udah lama gak nonton Aquaman yang pertama, jujur nonton Aquaman yang... dan aku tidak nonton di bioskop Aquaman yang pertama. Begitu nonton Aquaman yang kedua di bioskop itu kan layarnya gede ya. Jadi aku karena aku agak takut laut, jadi nggak tuh kayak kayak fobia gitu loh. Karena kayak serem banget. Iya nggak sih? Iya benar-benar setuju. Terus ada di awal tuh ada yang kayak sesimpel bangunan esnya aja runtuh tuh udah serem banget sih. Detail-detailnya itu sih. Iya, menurut aku keren sih dari segi CGI-nya, dan film ini tuh terobati dari segi cerita biasa aja, tapi terobati dengan visualnya gitu. Iya, setuju banget sih. Dan aku juga di Aquaman pertama itu ada beberapa momen yang dengan vibe horror lah. Sama kayak di film ini. Film ini juga ada beberapa momen dengan vibe horornya, dan buat aku itu delivernya sangat-sangat sukses sih. Bikin aku merinding sih kan.
Iya. bermomen yang vibe horornya gitu ya. Bener-bener DC banget nih. Di sini gitu. Iya. Nah, terus dan juga kalau dibandingin dengan Aquaman yang pertama, ini kerasa lebih dark sih. Kenapa? Kerasa lebih dark warnanya gitu. Iya, benar. Seingat aku tuh kayak Aquaman pertama tuh wah penuh dengan bunga-bunga dengan warna-warni gitu segala macam gitu. Cuma di sini benar-benar kerasa darknya Batman, tau gak sih, DC lah gitu. Iya. Bener-bener Jokernya ini semua nih, Batman itu keluar gitu loh. Iya, apalagi ya itu Tempatnya. sih yang pas di Lost Kingdom. Itu benar-benar kerasa banget lah gitu. Iya, serem banget loh filmnya. Paling Han, yang aku setuju sih kalau misalkan dari segi visual tuh is upgrade dari yang pertama, jauh banget. Di sini tuh lebih kerasa detail segala macam, tapi yang aku kurang kerasanya itu apa ya? Kurang merasa wow itu adalah ketika war scene-nya. Oke, yang mana? Kamu mungkin kalau misalkan Aquaman pertama, war scene yang terakhir-terakhir, yang perang ya, itu kan gila sih. Itu gokil banget gak sih? Oh iya, yang semua kerajaan. Iya, semua kerajaan itu keren abis, keren banget gitu. Sedangkan di sini aku ngerasa kayak B aja gitu. Karena Kurang cuman bisa. terfokuskannya di yang pasti siapa namanya, Nih. Lost Kingdom-nya siapa? Oh, Necrus. Necrus-nya nggak sih pas di dalam doang yang pasti Nocrus. Necrus ya itulah. Ya, Nocrus-nya terus mantanya ya nggak sih pas Iya, cuman di situ doang, sama cuman Om sama si paling bawa pasukan pun dikit, tidak iya, sebanyak pasukan pun di luar iya gitu. Sedangkan yang aku pertama itu kan benar-benar war abis gitu. Iya. Karena benar-benar pasukannya itu beberapa kerajaan, tapi di sini kayak kok melawan ini doang sedikit ini gitu, dan scene-nya tuh kayak kurang dieksplor aja sih dengan war scene-nya gitu. Kayak aku ngerasa pengen cepet-cepet beres gitu jadinya. Oh iya. Atau Jadi kayak tidak- cuma pengen terfokus ke Aquaman-nya aja. Iya gitu, jadi bertarung. tidak memperlihatkan misalnya peperangannya gitu segala macam. Ya benar kata kamu, ini benar-benar fokus ke Aquaman-nya aja gitu, benar totok Aquaman gitu. Iya. Jadi itu sih dari segi visual buat aku pribadi. Kamu juga setuju kan kalau misalkan ini emang upgrade-nya nih dari Aquaman pertama. Tapi mungkin buat aku pribadi yang aku merasa kurang adalah ketika war scene-nya sih, scene perang-perang yang harusnya bisa jadi apa ya, optimal, tapi kerasa kurang aja gara-gara terasa kayak pengen buru-buru gitu, pengen buru-buru Iya. beres gitu. Selanjutnya untuk terakhir nih, kalau misalnya sound juga, ya udah sih ya, sound musiknya juga tidak seperti yang pertama Iya, gitu. tidak terlalu dominan banget. Tidak terlalu kan dominan sih. nggak sih? Ya another superhero aja gitu. Mm-mm. Terus paling ya aku terus di sini yang terakhir acting. Tadi kita udah bahas lah masalah bapaknya, ibunya Merah yang kayak gitu. Terus paling yang aku merasakan adalah perubahan dari si Arthur ini sih, si Jason Momoa ini. Jason Momoa ini berhasil acting ketika di Aquaman pertama kan dia kayak yang, gloss nih kayak bingung gue nih siapa sih sebenarnya. Sedangkan di sini si Jason Momoa berhasil apa ya, actingnya yang jadi apa ya, Aquaman yang percaya diri gitu. Iya, dia udah mulai pede nih. Dengan pede gitu, dengan itu. Tapi ya buat aku ketika dia ngejokes nggak nyampe aja gitu. Iya. Terus paling yang Patrick Wilson ya sama kayak dia di Insidious kayaknya. Yang Iya, serius gitu. Serius. Jadi ya udah. Iya. Tapi ada scene dimana aku sempat berpikir kayaknya yang lebih layak jadi King of Atlantisnya adalah si Omnia ini deh. Oh iya. Karena kan dia lebih emang care banget nih sama lautan ya istilahnya kan. Kalau ngomongin Atlantis doang. Tapi begitu aku denger si Omnia sendiri ngomong kalau di sini tuh si Arthur tuh hebat karena dia benar-benar seorang raja yang dia tuh mau datang minta tolong ke musuhnya gitu. Oh iya, menyelamatkan paham. kan. Berarti kan kayak emang dia tuh jiwa pemimpinnya ada. Cuman emang dia tipe yang apa ya? Mengorbankan satu untuk selamatkan 1000 lah. Iya, dan dia juga Arthur tuh di sini dia mewakili lautan dan daratan. Iya, gitu. Jadi iya. dia mementingkan kedua-duanya. Dia nggak mau milih salah satu gitu Dia kan. ngambil salah satu. Jadi itu dia pembahasan POI Movie Talk kali ini. Menurut kamu gimana nih Han? Ya, menurut aku mungkin buat para penggemar DC ya pasti udah harus nonton lah kalau Iya, penggemar DC. yang perpisahan lagi ya. Cuman ya aku jangan berespektasi kepada ceritanya, tapi perhatikan detail-detail visualnya aja sih yang memanjakan mata. Benar sekali. Setuju sih Han, buat aku pribadi, terutama kalau fans DC, dan ini kan sebuah film terakhir nih, sebuah perpisahan dari Zack Snyder-nya era. Kita akan memulai di James Gunn-nya era. Jadi ya nggak ada salahnya sih lu nonton itu. Kalau mungkin dari segi cerita buat kita pribadi mah kurang, tapi aku lihat beberapa reviewer bilang bagus. Baik lagi ke masing-masing perspektif sih ya.
Tapi yang udah pasti sih visualnya udah pasti bagus banget sih. Jadi itu dia sekian dari kita. So we hope you guys enjoyed this video. Thanks for watching and see you when I see you.